Shalom, selamat pagi adik-adik kelas remaja dan pra-remaja GBKP Tanjung Priok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kalian semua sayang? Baik, tetap sehat dan semangat selalu. Dan kakak ucapkan selamat buat kalian yang sudah naik kelas dengan nilai yang baik, dan kalian yang lulus semuanya dapat sekolah seperti yang kalian cita-citakan. Pagi ini kita mau angkat satu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 337, ayat yang pertama saja kita nyanyikan 2 kali. Kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup untuk seluruh umat manusia. Tuhan, di pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk seluruh penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik kami sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan juga sudah memelihara kami dengan baik hingga sampai pada pagi ini. Tuhan, kami kembali bertemu di sekolah minggu secara online. Kami kembali bisa bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi adik-adik kami, sehingga mereka terus tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berotoritaslah Engkau di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau sama-sama membaca Alkitab kita dari Wahyu pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, bahan Alkitab kita dari Wahyu
pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Sekali lagi, kita membaca dari Wahyu 9 ayatnya yang ke-4. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Tema kita pada pagi hari ini adalah alam terpelihara. Untuk itu, lagu yang tadi awal kita nyanyikan adalah sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa semua alam ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Pohon-pohon, rumput-rumput, dan semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Dan pada pagi hari ini, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dan sekaligus kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus memelihara dan merawat alam di sekitar kita. Supaya apa? Supaya semuanya itu tetap indah, semuanya itu tetap rapi dan terpelihara. Kita tahu bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu adalah indah, baik, menurut ciptaan Tuhan. Hari ini juga kita menerima pesan dari Tuhan agar kita tidak menebang pohon-pohon dengan sembarangan dan merusak segala macam tumbuh-tumbuhan. Konsekuensi yang kita terima apabila kita menebang pohon atau kita merusak alam sekitar kita adalah terjadinya banjir, tanah longsor, dan tanah pertanian yang tercemar. Banyak manusia yang sakit dan banyak konsekuensinya yang lain yang tentunya kakak rasa adik-adik sudah tahu semua. Adik-adik sudah mengerti karena apa yang kita pelajari pada pagi hari ini juga sebagian besar ada juga di dalam pelajaran sekolah yang kalian pelajari. Ada beberapa macam kerusakan alam akibat teknologi yang tinggi. Di antaranya, yang pertama, banyak bangunan-bangunan dan gedung-gedung yang tinggi yang sudah dibangun oleh pemerintah kita, sehingga banyak tanah-tanah yang diratakan menjadi perumahan, sehingga dengan tanah yang diratakan, bangunan tinggi yang dibangun, gedung-gedung tinggi, pencakar langit yang dibangun, itu sebagian besar dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa dalam setiap makanan ada bahan pengawet. Karena itu, kakak ingatkan sekali lagi buat adik-adik semua, bila kalian ingin membeli makanan, ya kalian bisa lihat masa expired makanan tersebut. Kalau masa expirednya masih lama, kalian boleh mengkonsumsi dan membelinya. Tapi kalau masa expirednya sudah dekat, sebaiknya kalian jangan beli. Karena kalaupun kita lupa untuk makannya, pada saat itu juga tentunya nanti kita akan menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, banyak petani yang sering menggunakan
racun kimia ke dalam tanah yang mereka pakai untuk bercocok tanam. Maksudnya sih baik ya, supaya tanaman itu bisa subur, bisa cepat berbuah atau tumbuh. Tapi terkadang kita lupa akan pentingnya hal yang baik yang harus kita lakukan. Karena itu kita sebagai manusia diingatkan Tuhan bahwa kita semuanya ini mempunyai tugas dan tanggung jawab juga. Tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membersihkan rumah agar rumah tetap rapi dan bersih. Kita juga dianjurkan untuk memberikan pupuk yang baik, pupuk yang berguna untuk pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam. Karena itu adik-adik, pada pagi ini kita diingatkan Tuhan, apapun yang ada di sekitar kita, alam khususnya ciptaan Tuhan, harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pelihara keindahannya. Karena itu, kakak mengucapkan selamat bertugas untuk merawat dan memelihara alam sekitar kita agar tetap bersih, indah, dan kita semua tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Bapa, yang mengajari kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa selaku anak-anak Tuhan, kami harus memelihara alam sekitar kami sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus, kalau selama ini kami sudah mengerti akan arti kebersihan, tapi kami belum melakukannya, tapi kami bahkan melupakannya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan Yesus, karena seringkali sebagai manusia juga Tuhan, kami tidak sadar apa yang kami lakukan untuk lingkungan kami adalah salah, dan itu semua merusak lingkungan kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, dengan firman-Mu yang kami pelajari pada pagi ini, mengingatkan kami Tuhan Yesus, agar kami tetap menjaga alam sekitar kami untuk kembali dan tetap menjadi alam yang indah, bersih, dan rapi. Kami juga diingatkan kembali Tuhan Yesus untuk kami juga tetap menjaga kebersihan di lingkungan rumah kami Bapa. Kami diajari untuk bisa menyapu, membersihkan halaman rumah kami, dan membersihkan rumah kami agar semua terpelihara dengan baik dan rapi, dan kami pun tetap hidup sehat di dalam lingkungan yang bersih. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus dengan segala kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini juga kita mau angkat pujian kita dari Kitab Pendenden nomor 260. Kitab Pendenden kita nomor 260, ayatnya yang pertama. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama.
Oke. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh naikkan di dalam puji-pujian kami, apa yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan yang disampaikan kakak kami, biarlah ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah ini juga boleh menambah kami untuk kami tetap hidup disiplin di dalam Engkau Tuhan, untuk memelihara alam sekitar kami. Bapa, saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau bawa seorang teman kami, Permata, yang bernama Angel Beru Sembiring, yang pada saat ini Tuhan sedang menjalani kemoterapi karena beberapa hal yang harus dia jalani di dalam masa perawatan dan penyembuhan sakit penyakit yang dia alami. Mari Tuhan Yesus, Engkau campur tangan Bapa di dalam setiap kemo yang dihadapi oleh teman kami Angel Beru Sembiring. Tuhan berikan dia kekuatan yang lebih ekstra lagi Bapa, untuk dia boleh menahan segala sakitnya Bapa. Ketika penyakit itu disinar, ketika penyakit itu disembuhkan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan, setiap dia kemo mengalir di dalam tubuh Angel Beru Sembiring Bapa, sehingga dia tetap mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau saja. Biaya yang dia butuhkan juga Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi, karena Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang penuh berkat, Tuhan yang kaya akan segala sesuatunya. Kami percayakan teman kami Angel Beru Sembiring ini Bapa, kakak kami Angel Beru Sembiring ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Seluruh keluarga yang merawat Angel, Tuhan juga tetap berikan kekuatan, Tuhan juga tetap berikan mereka kesehatan, agar mereka tetap sabar di dalam membimbing, di dalam memelihara Angel Bapa, sampai dia mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau saja. Tuhan juga berkati biring kami dari Angel Beru Sembiring yang pada saat ini juga sedang mengalami kelemahan di dalam fisiknya. Mari Tuhan, lawat mereka satu persatu Bapa. Lawat juga biring kami Tuhan Yesus, agar dia juga tetap sukacita dan tetap selalu bersyukur hanya kepada Engkau saja. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami Tuhan Yesus. Pengharapan kami biarlah seluruh adik-adik kami yang menjalani masa sekolah secara online, biarlah mereka juga boleh sabar Tuhan di dalam mereka menghadapi masa sekolah secara online, baik itu di dalam pertemuan secara Zoom ataupun Google Meeting, maupun pada hal-hal saat mereka mengerjakan tugas di Google Classroom dan sebagainya. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka tetap sukacita, bahkan konsentrasi pada saat mereka belajar secara online bersama-sama dengan guru dan semua rekan-rekan sekolah mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami berharap pandemi COVID-19 ini berlalu dengan baik dari bumi kami Indonesia, agar kami bisa kembali bertemu di gereja, kami bisa kembali bertemu di sekolah, dan kami juga bisa melakukan aktivitas kami di luar rumah kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, dan kalau tidak perlu keluar, jangan keluar rumah. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Ganteng dan cantik.